Ya, jadi teman-teman, sekarang kita ke transaksi ya. Ini supervisor. Kata kuncinya juga supervisor. Setelah itu klik OK. Habis itu kita masuk ke transaksi 1, yaitu ke kas bank pembayaran. Tanggal kita pilih Bank BRI, voucher nomor 001 BKK di tanggal 1 Desember 2021. Memonya pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. P-nya kita isi karyawan serta PDAM, Telkom, dan PLN. Nah, akunnya kita isi wage and salaries payable sebesar 27.500.000. Akun keduanya yaitu electricity, telepon, and water payable sebesar berapa lagi nih? 5.500.000 rupiah. Nah, jadi yang kita bayar adalah sebesar 33 juta. Oke, jika sudah semua, kita klik simpan dan tutup. Jika teman-teman ingin melihat keseluruhan jurnal, kita buka buku besar, laporan keuangan. Klik buku besar, keseluruhan jurnal. Dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini ada keseluruhan jurnalnya di tanggal 1 tadi. Lalu kita pindah ke transaksi kedua, yaitu penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan dari PT Prajna. Nah, form nomornya kita tulis 001 BKK. Payment date-nya yaitu di tanggal 2 Desember 2021. Cek date-nya kita isi sama dengan payment-nya. Dengan memo pelunasan piutang dagang 25 November. Di sini bayarnya kita checklist. Nah, kita di sini dapat diskon karena bayarnya masih dalam waktu 10 hari. Namun syarat pembayarannya harus kita ubah. Harus menjadi 2/10 N per 30 hari. Karena untuk pelunasan piutang itu terminnya 2/10, maka kita ganti ke daftar
pelanggan, kita pilih PT Prajna. Nah, kita pilih ke termin. Di sini sebenarnya udah betul teman-teman, 2/10 N/30. Namun di transaksinya kayaknya kesalahan, jadi kita ubah dulu jadi tetap 2/10 N/30. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kita kembali lagi ke transaksi yang tadi. Kita buka total diskonnya. Nah, di sini masih 3/10 N/30, itu biarin aja teman-teman karena udah keganti. Ini kita hitung dulu. 2% dari 480 juta, yaitu sebesar 4.800.000. Nah, jadi ini kita pakai akun diskonnya, yaitu sales discount. Klik OK. Kita klik kalkulatornya, yaitu kita membayar sebesar kita bisa cek di keseluruhan jurnalnya. Udah masuk ya teman-teman semua. Ini kita masuk ke transaksi ketiga, ke sales invoice PT Lingga. Ini invoice date-nya kita isi tanggal 3 Desember 2021. Ship date-nya juga sama, biar nanti kelihatan di keseluruhan jurnalnya. Ini itemnya kita isi Asus Zephyrus J dengan kuantitinya 11 dengan harga per unitnya sebesar 17 juta. Tidak ada diskon. Item yang kedua yaitu Lenovo ThinkBo dengan kuantiti 9 dengan harga per unitnya 13.250.000. Setelah itu freight-nya atau biaya angkutnya diisi sebesar 1 juta dengan deskripsinya kita tulis penjualan tunai dengan akun biaya kirimnya freight collected, karena ini faktur penjualan. Jika sudah kita klik terima bayaran, karena dia tunai ya teman-teman.
Payment date-nya kita isi dengan tanggal 3 Desember 2021. Check date-nya juga 3 Desember 2021. Dengan memo diterima tunai. Lalu jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, ini udah ada tandanya paid ya teman-teman, berarti sudah dibayarkan. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lanjut transaksi 4, yaitu penerimaan penjualan dari PT Lingga. Payment date-nya 4 Desember 2021. Check date-nya juga sama teman-teman, 4 Desember 2021. Ini kita klik bayar. Nah, payment amount-nya diskon ya teman-teman, tapi denda keterlambatan sebesar 5 juta. Ini pakai strip biar dia menambahkan bayarannya nanti. Kita pakai akun Latfast Collected. Klik bayar, klik kalkulatornya sebesar. Memonya kita isi pelunasan piutang dagang 20 Oktober 2021. Klik simpan dan tutup. Nah, transaksi kelima ini kita membeli teman-teman, faktur pembelian, yaitu berarti kita ke pembayaran pembelian, pelunasan utang maksudnya teman-teman, ke PT Karel. Payment date-nya di tanggal 5 Desember 2021. Ceknya juga sama teman-teman, di tanggal 5 Desember. Dengan form nomor 120 RFFP. Memonya pelunasan utang. Kita klik bayar. Klik payment amount-nya. Ini kita menggunakan akun purchase discount karena dia mendapat potongan harga. Lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Transaksi ke-6 kita ke faktur pembelian, yaitu kita beli dari PT Karel. Invoice date-nya kita isi 7 Desember 2021. Ship date-nya juga sama, 7 Desember 2021. Dengan invoice nomornya yaitu 120 RFFP. Kita pilih item yang mau dibelinya, yaitu Asus Zephyrus G14 dengan kuantitas 19
dengan harga per unitnya 15.650.000. Terus yang kedua ada Lenovo ThinkBook 14G dengan kuantitas 22 unit dengan harga satuannya 12.450.000. Kita klik kalkulatornya. Nah, di sini ada beban pengiriman. Klik akun freight paid dengan nominal sebesar 1 juta. Jadi total utang yang kita peroleh sebesar 629.375.000. Sini deskripsinya kita beli pembelian kredit. Langkah ke-7 yaitu penjualan, faktur penjualan dari PT Prajna. Nah, invoice date-nya kita ubah menjadi tanggal 9 Desember 2021. Ship date-nya juga 9 Desember 2021. Dengan invoice 081 FPJ. Item yang kita jual yaitu 1 Asus Zephyrus dengan kuantitas 5 dengan harga per unitnya 17.800.000. Item yang kedua yaitu Lenovo ThinkBook dengan kuantitas 3, harga per unitnya 13.500.000. Tidak ada biaya pengiriman. Deskripsinya kita isi penjualan kredit ke PT Prajna. Lalu klik simpan dan tutup. Kita lanjut ke transaksi 8 yaitu ke retur penjualan. Kita meretur ke PT Prajna. Lalu sales invoice-nya kita pilih dulu yang di tanggal 9 Desember 2021 yaitu 081 FPJ. Date-nya kita ubah menjadi tanggal 10 Desember 2021 karena kita mereturnya di tanggal 10 Desember. Tanggal fiskalnya berubah juga ya teman-teman sesuai date-nya. Kita pakai kode 001 BM dengan description memfaktur barang yang telah dijual. Nah, barang yang kita mau retur yaitu Lenovo ThinkBook. Nah, di sini apakah Anda ingin meretur semua barang? Klik no ya, teman-teman, karena kita hanya meretur satu barang. Dengan harga unitnya 13.500.000. Jadi totalnya yaitu 14.850.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita lanjut transaksi 9
kita meretur pembelian ke PT Karel. Nah, deskripsi invoice-nya kita meretur barang di tanggal 7 Desember dengan date-nya 11 Desember 2021. Retur nomor 002 BM. Deskripsinya kita isi meretur barang yang telah dibeli dengan barang retur yaitu Lenovo ThinkBook sebanyak 1 unit dengan harga 12.450.000. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nilai biaya ini kita klik OK aja. Nah, ini di transaksi 10 kita ke faktur pembelian ke PT Angkasa. Dengan invoice nomor 082 FPJ. Invoice date-nya 15 Desember 2021. Ship date juga diisi sama. Ada 2 barang yang mau kita beli, yaitu Asus Zephyrus dengan 14 unit seharga 10.750.000 rupiah. Lalu barang kedua yang ingin kita beli adalah Lenovo ThinkBook sebanyak 18 unit dengan harga 5.250.000 rupiah per unit ya. Lalu karena di sini dia ada beban pengirimannya, kita isi bebannya dengan menggunakan akun FreightPaid sebesar 1 juta. Kita klik kalkulatornya. Kita membeli tunai dengan harga 270.500.000. Lalu kita klik bayar pemasok. Karena kita membeli tunai, jadi langsung kita bayar pemasok di tanggal yang sama, yaitu 15 Desember 2021. Cek date-nya juga diisi sama kayak payment-nya. Memonya kita isi dengan membeli barang secara tunai. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Di sini kita klik dulu bayar pemasok sampai ada tanda paid-nya, berarti kita tidak ada utang. Lalu klik simpan dan tutup. Nah, transaksi yang ke-11 yaitu kita klik pembayaran pembelian karena di sini keterangannya untuk pelunasan hutang. Pelunasan utang ke PT Duta. Payment date-nya yaitu di tanggal 25 Desember 2021. Memonya yaitu pelunasan hutang dagang. Di
kita centang kotak bayar ya. Di sini tidak ada diskon karena kita membayarnya sesuai tanggal. Lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, langkah transaksi terakhir yaitu pembayaran, karena kita akan mengisi kembali dana kas kecil melalui Bank BRI. Memonya kita isi pengisian kembali dana kas kecil. Dengan pay-nya kasir kas kecil. Di sini kita menggunakan akun Office Supplies sebesar 1.450.000. Akun kedua kita menggunakan Other Operating Expense sebesar 1.280.000. Kita klik kalkulatornya dengan jumlah 2.730.000. Nah, di sini data kita ganti menjadi tanggal 28 Desember 2021 dengan voucher nomor 005 BKK. Sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini kita bisa lihat keseluruhan jurnalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Desember. Sudah balance ya, teman-teman. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah AJP, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Kita ke bukti jurnal umum. Bukti jurnal umum ini di tanggal 31 Desember 2021 dengan deskripsi jurnal penyesuaian. Voucher nomor M001. Di sini kita masukkan akun Bank BRI sebesar 5.095.000. Yang kedua, kita masukkan akun Bank Charges sebesar 155.000. Akun kreditnya kita masukkan interest revenue sebesar 5.250.000. Penyesuaian yang kedua yaitu Office Supplies Expense sebesar 1 juta. Dan akun kreditnya yaitu Office Supplies sebesar 1 juta juga. AJP yang ketiga yaitu Insurance Expense atau beban asuransi sebesar 16 juta.
dan akun kreditnya yaitu prepaid insurance sebesar 16 juta. Transaksi yang keempat, AJP yang keempat, yaitu beban elektrik, air, dan telepon sebesar 2.715.000. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Di sini kita bisa melihat keseluruhan jurnal dari tanggal 1 sampai ke 31 Desember, yaitu sampai penyesuaian yang tadi. Tapi kita ubah dulu untuk depresiasi expense ke periodik. Akhir kita ubah menjadi Desember 2021. Klik OK. Ini jurnalnya diperbarui. Nah, sudah balance ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek seluruh jurnal dari neraca saldo awal, neraca saldo akhir, perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan lain-lain. Nah, sekian itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.